I can do anything. Shalom! Bertemu bersama kami, Michael Jerian Dan saya Marcel. Nah, kita akan menyimak jadwal ibadah selama Sepekan. Oke. Hari Rabu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam kaum wanita pukul setengah 5 sore dan dilanjutkan ibadah kaum pria pukul setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada doa puasa dan jam setengah 5 sore ada pemuda remaja mengundang untuk seluruh pemuda untuk hadir dan bergabung bersama kami dalam ibadah pemuda remaja. Dan jam 6 sore dilanjutkan dengan ibadah di Ringin Anom. Hari Minggu jam 6 pagi kita akan bertemu dalam ibadah raya yang pertama. Dilanjutkan jam setengah 9 pagi ibadah di GBT Emmanuel Pakunden. Dan sorenya dilanjutkan ibadah raya yang kedua pukul setengah 5 sore. Ingat, selama berlangsungnya ibadah, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan memakai masker ataupun face shield. Dan apabila ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui Instagram dan WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. I'm not gonna live by what I see, living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Ku ingin selalu. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Menikmati hadiratmu, kami bersamamu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa di surga, hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami merasakan ketenangan. Hanya dekat dengan Engkau kami merasakan kedamaian. Hanya dekat denganmu Tuhan, pasti ada pertolongan atas setiap masalah kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sore hari ini Engkau sudah menghantar kami, Engkau sudah menggerakkan kami Tuhan, untuk kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Tidak sekedar berkumpul ya Bapa, tapi Tuhan, dengan kerinduan yang sangat di hati kami, untuk kami boleh bersorak, untuk kami boleh memuji Engkau, bahkan kami boleh menerima kebenaran dari firman-Mu sebagai modal untuk kami Tuhan. Dan Bapa di surga, kami juga serahkan untuk yang ambil bagian pelayanan di ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau juga hadir di setiap hati kami Bapa. Engkau akan melawat kami, Engkau akan mengurapi kami. Kami akan menjadi pesorak-Mu Tuhan. Kami akan menjadi penyembah-Mu untuk sore hari ini. Bersatu hati Tuhan, kami siap untuk ibadah di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih dalam hadirat Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Haleluya. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, haleluya Yesus. Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan.
siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Haleluya Yesus. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, haleluya. Sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan di saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Surya terus ada. Kami bersyukur, haleluya Yesus, kami sembah. Suryamu, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang selalu Kau berikan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus
Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ya, dengan Tuhan Yesus kita tidak akan pernah ragu untuk menjelang masa depan kita. Amin. Kita akan pujikan, tunaikan syukur Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Yes. Hey. Terbesar dan mulia Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Katakan dengan iman kita Bapak Ibu Saudara, Kau terbesar, Engkau terbesar buat kami Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau hadir atas setiap kami. Say
sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menerima, tapi kita akan tanamkan firman itu di dalam setiap hati kita. Kita sangat percaya kalau firman Tuhan itu adalah kekuatan untuk kita, Bapak Ibu. Setiap kita melangkah, kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini yang akan membuka setiap hati kita untuk firman Tuhan bisa masuk dan sebagai bekal hidup kita. Kita pujikan Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kita katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Yesus. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan iman Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami. Mengalir, Engkau akan melawat setiap kami. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata atas hidup kami Tuhan. Karena Roh Allah, kita katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan iman kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala sebentar sebelum kita menerima firman Tuhan. Perkara apakah Tuhan yang sekarang ini kita hadapi? Kesesakan apakah yang sekarang ini kita rasakan Bapak Ibu Saudara? Kesulitan apakah? Kesakitan apakah? Kalau Roh Allah ada di dalam setiap hati kita dan kita melibatkan Tuhan di setiap masalah dan juga hidup kita, kita yakin tidak ada yang sukar untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, kita sembah Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Tuhan melihat, Tuhan menilai, Tuhan tahu setiap masalah kami.
firman-Mu Tuhan, hingga kami mampu Tuhan untuk menghadapi semua. Ku muliakan Yesus, ku muliakan Yesus, kami sembah. Rasakan lawatan Allah Bapak Ibu Saudara, rasakan lawatan Allah menjamah setiap hati kita. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu untuk menopang setiap hidup kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang selalu Kau berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang selalu Kau berikan. Dialah yang tiada yang mustahil. Waktu dan tempat kami serahkan ke hamba-Nya. Turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Inilah iman dan keyakinan kami Tuhan. Saat Roh Tuhan ada bersama dengan kami, segala sesuatu yang kami hadapi tidak ada yang mustahil, karena Engkau ada bersama dengan kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui segala persoalan kehidupan, boleh bersama dengan Engkau, dan kami boleh tampil menjadi pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih sore hari ini kami boleh merasakan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau siap memberkati kami, Engkau sudah mendengarkan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya kami persembahan untuk hormat kemuliaan daripada Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, yang menyegarkan iman kami kembali Tuhan, yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau di hari-hari yang akan datang. Di dalam kegelapan dunia yang semakin hari semakin gelap, kami membutuhkan firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan otoritas penuh daripada Engkau. Kami menyiapkan dan kami menyampaikan isi hati daripada Engkau. Urapi seluruh sidang jemaat-Mu dengan urapan yang dari surga, baik mulut yang berbicara maupun telinga yang mendengar. Kami boleh mendapat urapan daripada Engkau, dan kami boleh pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, tetap semangat ya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini saya akan ajak kita semua untuk pulang kampung. Liburan Lebaran kemarin sudah ada yang pulang kampung? Tidak ada ya, tidak boleh karena masih COVID. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, pulang kampung seolah-olah menjadi tradisi bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya kaum muslim yang melakukan, tetapi non muslim pun juga melakukan, bahkan kita juga melakukan. Karena apa? Karena saat kita lebaran ya, libur lebaran itu adalah libur panjang resmi dari pemerintah, dan kita manfaatkan liburan itu untuk pulang kampung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita melakukan pulang kampung, pasti ada kerinduan yang besar untuk kita bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan teman-teman masa kecil mungkin, untuk kita bersilaturahmi, untuk kita saling bertemu satu dengan yang lain, ya. Nah, saat kita melakukan pulang kampung, pasti kita berani berkorban, apapun kita lakukan demi kita bisa pulang kampung, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal tersebut di atas seharusnya juga membawa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki kerinduan yang besar untuk kita boleh pulang kampung. Pulang kampung kemana Bapak Ibu? Bukan pulang kampung ke daerah asal kita gitu ya, tapi kita masing-masing, kita ini satu kampung Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini. Ayo kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. 2-3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita beralih ke Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tentang rumah Bapa. Sudah dapat? 2-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dengan jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kewarganegaraan kita bukan dari dunia ini, tapi kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga, dan kesanalah kita akan pulang kampung. Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa dia akan pergi terlebih dahulu. Dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada banyak tempat di sana, dan satu saat Tuhan akan menjemput kita untuk kita boleh bareng-bareng berbondong-bondong untuk pulang kampung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mau mengajak kita untuk kita tetap semangat, menunjukkan bahwa kita fokus untuk kita kembali ke kampung halaman kita di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita akan melakukan perjalanan pulang kampung, pasti kita melakukan persiapan-persiapan sebelum kita melakukan pulang kampung, benar ya? Pada umumnya kita pasti akan melakukan persiapan-persiapan. Dan persiapan-persiapan yang kita lakukan masing-masing kita pasti berbeda. Ada seseorang yang melakukan persiapan dengan begitu cermat, teliti sampai detail-detail sekecil-kecilnya pun dia tahu. Tapi ada juga yang melakukan persiapan dengan apa adanya. Dengan apa adanya.
Masing-masing kita beda Bapak Ibu. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan saat kita melakukan perjalanan untuk kita pulang kampung. Kita tipe yang mana? Apakah kita adalah tipe orang yang melakukan semuanya untuk kita pulang kampung dengan persiapan yang sedetail-detailnya, ataukah kita adalah tipe orang yang melakukan perjalanan pulang kampung dan melakukan persiapan-persiapan apa adanya? Kita akan koreksi diri kita pribadi, setiap pribadi. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar untuk persiapan pulang kampung apa yang harus kita siapkan. Nah Bapak Ibu, kalau kita akan punya rencana untuk pulang kampung, pasti yang pertama kita lakukan adalah nabung, ya kan? Nabung. Kita mengumpulkan harta. Kita bekerja, mencari dan mengumpulkan harta. Saat kita memiliki keinginan, saat kita punya kerinduan untuk kita pulang kampung, maka apapun kita lakukan. Bahkan kerja lembur pun oke. Karena apa? Karena kita akan mengumpulkan uang untuk perjalanan kita pulang kampung yang pastinya tidak cukup dengan uang yang kecil, tapi pasti uang yang besar gitu ya. Belum lagi kita harus beli oleh-oleh, belum lagi kita harus membawa bekal keperluan kita, ya kan? Pasti kita akan melakukan, yang pertama kita lakukan adalah menabung. Nah, menabung ini, mengumpulkan harta ini tidak sembarangan Bapak Ibu. Tidak mungkin kita tabung uang kita di tempat digeletak nih, gitu ya. Di tempat sembarangan, enggak. Pasti kita punya satu tempat yang enggak akan terganggu di situ. Nah, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita tidak mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ada ngengat dan karat. Untuk kita pulang kampung, kita sediakan ongkos, kita sediakan harta, kita kumpulkan harta bukan di bumi, tetapi kita tabung, kita sediakan harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusak. Karena apa? Ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau fokus kita akan pulang kampung ke surga sana. Tapi kalau fokus kita tetap di bumi ini, maka disitulah hati kita. Akhirnya Bapak Ibu, waktu kita akan melakukan perjalanan pulang kampung, kita rencana untuk pulang kampung dan kita mulai menabung. Karena kita tidak fokus untuk pulang kampung, karena hanya rindu sekedar rindu, tidak punya kerinduan yang teramat sangat, sehingga ada kebutuhan lain yang sebetulnya nggak penting. Dibuat beli dulu, aku kepingin, gitu ya. Akhirnya apa? Digerogoti nggak jadi pulang kampung utang. Ya. Pasti kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pasti kita saat kita memiliki kerinduan yang besar, kita fokus ke kampung halaman kita punya kerinduan yang besar untuk kita bertemu dengan Bapak kita, dengan orang tua kita, pasti kita akan menepis, kita akan singkirkan semua keinginan-keinginan yang sebetulnya nggak penting. Kita pasti akan pertimbangkan lagi, kira-kira penting enggak ya? Mendesak apa enggak ya? Kalau enggak, pasti kita akan kumpulkan karena fokus kita pulang kampung. Karena hati kita pada kampung halaman. Sehingga di mana hatimu, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33.
Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan lagi mengingatkan kepada kita. Kita bekerja tanpa kita mempedulikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka kita sama artinya kita menabung, kita nyelengi di gentong yang bocor. Karena apa? Karena kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita lupa bahwa harta, kekayaan, berkat yang dari Tuhan itu didatangkan kepada kita pada saat kita tidur. Artinya apa? Kan kita tidak fokus kepada harta dunia itu. Kita tahu bahwa semua berkat yang kita terima adalah dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita, bukan hasil kerja kita. Kalau Tuhan tidak memberkati kita Bapak Ibu, maka semua akan hilang lenyap. Ada aja masalah yang kita hadapi, sehingga seolah-olah kita nyelengi di celengan yang bolong, yang bocor, sehingga tidak akan terkumpul. Nah oleh sebab itu firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat kita fokus kepada kampung halaman kita, saat kita mencari kemuliaan Tuhan, saat kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, maka janji Tuhan ya dan amin. Dia akan memberikan semuanya, ditambahkan, bukan sebagian, tapi semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk kita pulang kampung Bapak Ibu tidak cukup kita punya uang, tapi kita harus sehat ya, apalagi sekarang COVID ya. Harus kita siapkan diri kita sebaik-baiknya, jaga kesehatan tubuh, jaga imunitas tubuh, sehingga saat kita akan pulang kampung kita harus cek ini dan itu, ribet sekarang ya. Ribet Bapak Ibu, itu hanya kita pulang kampung di dunia. Apalagi kita pulang kampung ke surga. Di sana tidak ada virus Bapak Ibu. Makanya virus di dunia ini harus ditinggalkan. Nah, kita membutuhkan semuanya. Tetapi janji firman Tuhan ya dan amin, bahwa saat kita mencari Allah, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, siapakah pusat hidup kita? Siapakah pusat hidup kita? Sehingga hati kita berada di sana. Kalau pusat hidup kita kepada Bapa kita di surga, yang menunggu kita di sana, yang satu saat akan menjemput kita, yang menyediakan tempat bagi kita pribadi, setiap pribadi. Kalau fokus kita kepada kampung halaman kita, di mana kita akan bertemu dengan Bapa di surga, maka dialah pusat hidup kita. Tetapi kalau fokus kita kepada harta dunia ini dengan segala kemewahan dan kenyamanannya, maka kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Kita akan ketinggalan. Karena apa? Karena hati kita terpaut dengan dunia ini. Terlalu berat untuk kita tinggalkan dunia ini. Karena apa? Karena kita eman-eman dengan harta yang akan kita tinggalkan. Tetapi marilah sore hari ini Bapak Ibu, kita siapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama pulang kampung. Dengan apa? Dengan memberikan fokus kita, pusat hidup kita adalah Bapa di surga. Persiapan yang kedua yang harus kita lakukan, menyediakan tiket atau harus punya tiket dulu, ya kan? Setelah kita nabung, kemudian kita cari tiket pastinya, ya. Kita pasti cari tiket. Kita tentukan kita mau naik pesawat atau kita mau naik bis atau kita mau naik kereta atau apa. Tidak mungkin jalan kaki, bener kan? Pulang kampung jalan kaki. Tidak mungkin ya, pasti kita punya rencana berkendaraan atau bawa mobil pribadi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, enggak pria, wanita, tua, muda, dewasa, anak-anak saling berjubel-jubelan untuk berebut tiket. Walaupun online Bapak Ibu, walaupun sekarang lebih canggih lagi ya untuk pesan tiket kereta, tiket pesawat, bis mungkin
itu hanya lewat online, bisa lewat HP. Tetapi mosok HP dikasihkan begini kan tidak mungkin. Harus kalau kita naik pesawat, setibanya di bandara kita pasti cek, kemudian diganti dengan tiket, ya kan, baru kita bisa masuk ke pesawat. Di kereta api pun juga harus kita berikan, kemudian diganti dengan selembar kertas untuk kita boleh masuk naik kereta api, kan begitu ya. Nah, saat kita pulang kampung, kita rela untuk berdesak-desakan, kita rela untuk mengorbankan segala macam. Apalagi kalau lebaran kita pulang kampung, harga tiket berkali-kali lipat. Tapi kita tidak peduli Bapak Ibu, karena apa? Karena ada kerinduan yang begitu amat besar untuk kita bertemu dengan orang tua kita. Untuk ada kerinduan yang teramat besar saat kita akan pulang ke kampung halaman kita. Sehingga kita tidak peduli harga tiket berapapun, 3 kali lipat, 4 kali lipat, tidak peduli. Karena apa? Karena kita rindu untuk pulang kampung. Dan tragisnya Bapak Ibu, tidak semua orang memiliki tiket itu. Kalau terlambat, kalau ada di barisan paling belakang, tiketnya sudah habis Bapak Ibu, harus antri lagi untuk pemberangkatan berikutnya. Iya, kalau ada pemberangkatan berikutnya, kalau sekali jalan Bapak Ibu gigit jari. Kalau kita akan pulang kampung di dunia ini ketinggalan karena kita tidak dapat tiket, bisa besok pagi Bapak Ibu kita pasti lebih awal lagi untuk datang supaya kita tidak kehabisan tiket. Tapi Bapak Ibu, kita pulang kampung hanya sekali berangkat. Kalau kita ketinggalan ya selama-lamanya kita akan gigit jari. Nah Bapak Ibu, tidak semua orang akan dapat tiket itu. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tiket untuk kita pulang kampung kerajaan surga adalah Yesus sendiri. Adalah Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tiket kita pulang kampung hanya Yesus sendiri, jalan satu-satunya, tiket satu-satunya. Nah oleh sebab itu di dalam Matius pasal 7 tadi dikatakan bahwa kita harus melakukan. Kita harus melakukan. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tidak cukup kita berseru Tuhan, Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu. Kita berseru Tuhan, 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 tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak melakukan perintah Tuhan. Maka jangan harap kita dapat tiket Bapak Ibu. Sudah antri tapi tidak dapat tiket. Tetapi saat kita melakukan kehendak Bapa, saat kita mau antri dengan disiplin, saat kita mau mengorbankan segala sesuatunya, kita melakukan semua kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kita, dan kita mendekat kepada jalan satu-satunya itu, maka tiket kerajaan surga kita dapatkan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan untuk kita memiliki tiket untuk kita pulang kampung. Sewaktu-waktu Tuhan jemput kita, kita sudah punya tiket. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan untuk kita pulang kampung? Nah Bapak Ibu, setelah kita menabung,
ya kan? Sudah kita punya uang, kemudian kita pasti pesen tiket, sudah dapat tiket, tinggal apa namanya, tiket sudah ada di tangan walaupun masih dalam bentuk ini online itu ya, sudah ada. Apa yang kita bawa? Pasti baju Bapak Ibu, pasti pakaian. Supaya apa? Supaya di tempat nanti, di kampung halaman nanti kita tidak perlu beli baju lagi, kita tidak buang-buang uang lagi Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan dan memperhatikan pakaian-pakaian yang akan kita bawa. Mungkin kita pulang kampung dan ada acara di sana mungkin Bapak Ibu, sebelum Covid ya, mungkin sebelum Covid. Nah, pasti kita akan pikirkan, oh nanti ayahku, ibuku akan mengadakan acara pesta. Pasti kita bawa baju pesta ya. Kalaupun nggak ada acara Bapak Ibu, pasti orang tua kita mengadakan perjamuan karena apa? Karena anaknya pulang. Pasti dia akan masak karena gembira, karena anaknya yang sudah lama nggak pulang kampung dan diadakanlah perjamuan. Nggak mungkin Bapak Ibu kita pulang dengan pakai baju yang kotor. Nggak mungkin kita bawa baju yang sobek-sobek. Ibu-ibu biasanya kalau di rumah suka daster yang sobek-sobek gitu ya, karena enak. Ya karena enak. Tapi saat kita pulang kampung, apakah dasar yang sobek-sobek itu kita bawa Bapak Ibu? Ngisin-ngisini moro tua Bapak Ibu ya. Ngisin-ngisini walaupun enak tapi pasti kita tinggalkan. Pasti kita tinggalkan karena apa? Karena kita tidak akan mempermalukan pasangan hidup kita. Dikira nanti bojomu kok gak mbok tukokne daster tok, daster suwek-suwek kok dibawa. Padahal enak kita pakainya ya kan? Tapi tidak mungkin kita bawa baju yang sobek-sobek, tidak mungkin kita bawa. Bila perlu kita bawa daster yang baju yang baru. Untuk apa? Untuk kita menyenangkan hati orang tua. Ya, kita jaga penampilan kita. Nah, pakaian harus kita perhatikan. Pakaian harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Pakaian berbicara tentang apa Bapak Ibu? Pakaian berbicara tentang kehidupan kita ini loh. Pakaian berbicara tentang siapa diri kita ini dan apa kita ini tuh siapa gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau kita baju compang-camping ya seperti itulah kita. Kalau kita mengenakan baju yang bagus ya seperti itulah kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena pakaian berbicara tentang diri kita dan siapa kita. Saat kita pulang kampung, pasti kita juga akan mempersiapkan dan memperhatikan pakaian-pakaian yang akan kita pakai. Jangan sampai pakaian yang kita pakai itu ternoda Bapak Ibu. Jangan sampai pakaian yang kita kenakan saat kita bertemu dengan Bapak, kita tidak mawas diri sehingga kita telanjang. Tidak mungkin ya kita pulang kampung dengan telanjang. Malu Bapak Ibu ya. Kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Wahyu 16 ayat yang ke-15 dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tidak mungkin Bapak Ibu kita pulang kampung dengan telanjang, tidak pakai baju, tidak mungkin. Baju yang compang-camping aja nggak mungkin apalagi telanjang. Tapi firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Kalau kita tidak berjaga-jaga Bapak Ibu, maka saat Bapak kita menjemput kita, dia mendapati kita telanjang dan kelihatan kemaluannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kita supaya kita tidak berjalan dengan telanjang. Bukan hanya berpakaian, tidak cukup kita berpakaian asal-asalan, tidak. Tapi kita memperhatikan pakaian seperti apa yang kita kenakan, pakaian seperti apa yang kita persiapkan. Karena apa? Karena pakaian itu bisa tercemar. Pakaian juga bisa koyak, sobek.
Bahkan pakaian itu bisa hilang. Nah, Bapak Ibu, pakaian ternoda atau tercemar. Kita buka di dalam Sakaria pasal yang ketiga. Sakaria pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tentang penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hei iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ayat yang kelima, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita menghadap, saat kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita pulang kampung, saat kita tidak memperhatikan pakaian yang kita kenakan, kita tidak sadar bahwa pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang ternoda, pakaian yang tercemar. Firman Tuhan katakan iblis berdiri di sebelah kanan, kemudian menghardik, mendakwa Imam Yosua. Karena apa? Iblis mendakwa karena apa? Karena iblis lihat bahwa pakaian yang dikenakan Imam Yosua adalah bukan pakaian yang bersih, tetapi pakaian yang tercemar. Bagaimana pakaian yang tercemar, Bapak Ibu? Kita buka di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-23. Yudas pasal pertama ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan kalau kita tidak memperhatikan pakaian kita untuk kita persiapkan untuk kita sama-sama pulang kampung, Bapak Ibu, maka tanpa kita sadari pakaian itu ternoda. Saat kita melakukan perjalanan, mungkin Bapak Ibu ya, kita lapar atau kita haus. Nah, kemudian kita beli es krim, mungkin kita beli es krim karena kita tidak berjaga-jaga, karena kita tidak hati-hati, kemudian es krim itu jatuh, netes. Akhirnya pakaian kita ternoda, Bapak Ibu. Pakaian kita ternoda walaupun hanya kecil, nodanya kecil. Dalam Yudas dikatakan dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian kita dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Belum melakukan dosa, masih keinginan dosa yang akan kita lakukan, belum melakukan dosa. Itu sudah membuat pakaian kita tercemar. Itu sudah membuat pakaian kita ternoda. Masih keinginan, masih rencana untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Itu sudah membuat pakaian kita tercemar, ternoda. Nah, Tuhan mau mengampuni setiap dosa dan Tuhan mau membersihkan noda itu. Hanya Tuhan yang mampu membersihkan noda itu. Saat kita iri hati, saat kita sombong, itu sudah keinginan yang ada di dalam kehidupan kita, yang membuat kita
yang membuat pakaian kita tercemar dan itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan iblis bisa mendakwa kita, iblis bisa menyalahkan kita. Itu loh Tuhan, anakmu itu loh Tuhan menghadap Tuhan, kok pakaiannya tercemar. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita koreksi diri kita. Adakah keinginan-keinginan dosa yang kita simpan di dalam hati kita sehingga membuat pakaian kita tercemar? Bukan terkoyak, masih belum terkoyak Bapak Ibu, masih tercemar. Nah, pakaian kita bisa terkoyak bukan lagi keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita, bukan niat-niat dosa yang kita pikirkan, tidak. Tetapi saat kita melakukan dosa itu membuat pakaian kita terkoyak. Itu membuat pakaian kita sobek. Itu membuat pakaian kita jadi compang-camping. Itu membuat kita seperti seorang pengemis yang menggunakan pakaian compang-camping. Saat kita marah, saat kita emosi, saat kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan hati kita, saat itulah membuat pakaian kita sobek Bapak Ibu. Saat itulah membuat pakaian kita terkoyak dan malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masakah kita mau pulang kampung dengan menggunakan pakaian yang sobek? Pasti enggak Bapak Ibu, pasti enggak. Pasti kita akan pakai baju yang terbagus. Sehingga apa? Sehingga kita memperlihatkan kepada orang tua kita, ini loh aku. Kita menghargai diri kita sendiri, ya kan? Kita tidak akan pulang kampung dengan pakaian yang compang-camping. Bahkan pakaian itu kalau kita tidak bisa mengendalikan, pakaian itu bisa hilang dan kedapatan kita telanjang. Nah Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang pulang kampung dengan baju compang-camping seperti seorang pengemis. Tetapi saat kita mau datang kepada Tuhan, saat kita menyadari bahwa pakaian yang kita gunakan, yang kita kenakan adalah pakaian yang compang-camping, cepat-cepat kita datang kepada Sang Pembersih itu. Kita datang kepada Tuhan, asal kita mau kembali kepada Bapa dan bertobat, menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru, maka Tuhan akan mengenakan pakaian yang baru kepada kita. Dalam Rum pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, Rum pasal 13 ayat yang ke-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Janganlah kita memuaskan keinginan diri kita Bapak Ibu, tetapi mari kita kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Masalah yang tersulit dan terberat, bahkan mustahil untuk kita lakukan ketika kita harus menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Jujur Bapak Ibu, kita wanita ya, ini khusus wanita, kalau pakai baju daster, baju rumah gitu ya, baju seragam seragam rumah, daster yang sobek-sobek, itu nyaman Bapak Ibu, enak. Karena longgar, isis, walaupun ada sobekan di sana sini, tapi tidak peduli karena hanya suami dan anak-anak yang lihat, ya kan? Enak, nyaman, kita pakainya nyaman. Tapi kalau kita ganti dengan daster yang baru, biasanya kalau baru itu mengkeret Bapak Ibu. Jadi kita kayak urung guling, apalagi kalau saya ini gemuk ya, pakai daster yang baru kayak urung guling. Jadi di perut sesek, di pantat juga sesek karena dasar baru, ndak nyaman, untuk gerak ndak nyaman. Itu hal yang tersulit untuk kita lakukan Bapak Ibu. Kita lebih memilih dasar yang sobek-sobek karena apa? Karena nyaman. Sama halnya kita, hal yang tersulit yang kita lakukan adalah menanggalkan baju yang lama yang kita kenakan dengan nyaman. Tapi Tuhan bilang nggak layak untuk kita pakai baju compang-camping untuk pulang kampung, nggak layak. Harus kita tanggalkan, kita ganti dengan baju yang baru. Bahkan Tuhan yang memberikan baju yang baru itu.
Bukan hanya baju yang bersih dan baju yang baru, tetapi Tuhan memberikan baju pesta kepada kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat sulit untuk kita menanggalkan baju yang lama. Pakaian lama adalah diri kita dengan keegoisan kita, dengan dosa-dosa kita, sehingga kita merasa nyaman, enak, pakai ini enak, dingin buat tidur pun juga enak, aduh bisa tidur pules, gitu ya, nyaman sekali. Itu harus kita tanggalkan dan kita kenakan baju yang baru, Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tidak nyaman Bapak Ibu, tapi kalau kita terus biasakan dengan pakaian yang baru, lama-lama juga nyaman, bahkan lebih nyaman Bapak Ibu. Bahkan kita tidak akan malu kalau sewaktu-waktu ada tamu datang, tidak kedapatan kita bajunya sobek-sobek. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertukaran pakaian ini disebut dengan menyangkal diri. Menyangkal diri. Pakaian yang lama ditanggalkan dan mengenakan pakaian yang baru. Kita harus menyangkal diri. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang yang tidak mau menyangkal dirinya enggak layak untuk pulang kampung. Yang tidak mau ganti baju yang compang-camping enggak dapat tiket Bapak Ibu, enggak dipercaya. Ya kan? Kalau kita oke lah, kita punya tiket, kita punya uang, tapi kita dengan baju yang compang-camping, kita naik pesawat atau kita naik kendaraan umum Bapak Ibu, pasti orang akan melihat kita aneh, melihat kita Bapak Ibu. Kita tanggalkan pakaian yang lama, kita menyangkal diri kita. Menyangkal diri bukan hanya tindakan menolak perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum secara umum, bukan melanggar moral secara umum, tapi menolak gaya hidup kedagingan. Menolak gaya hidup kedagingan dan kemudian diubah mengenakan gaya hidup layaknya putri seorang raja. Layaknya putra raja untuk pulang kampung Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita mengenakan pakaian yang bersih. Dan bukan hanya pakaian yang bersih, tetapi Tuhan beri kita pakaian pesta. Karena kita adalah anak-anak raja, mahkota kerajaan sorga. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga saat kita pulang kampung, tamu-tamu undangan akan menyambut kita. Tamu-tamu undangan pun harus pakai baju pesta. Masakah anaknya pakai baju compang-camping Bapak Ibu? Pasti bapak kita malu. Tamunya aja yang nggak pakai baju pesta diusir. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Berbunyi demikian, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Pada saat raja mengadakan perjamuan, didapati ada yang tidak pakai baju pesta. Ditanya, "Kok bisa kamu masuk di sini?" Wah, pasti pengawalnya teledor gitu ya pastinya ya Bapak Ibu. Atau ini saking pintere, keselip gitu ya sehingga bisa masuk dalam pesta. Tapi Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu Bapak Ibu. Walaupun delik-delik, sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu. Sehingga Tuhan menegur, "Kamu tidak pakai baju pesta, mana bisa kamu bisa datang ke sini, bisa masuk ke sini?"
Kemudian raja ini memanggil hamba-hambanya, pegang, tangkap, ikat tangan dan kakinya, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Pasti kita anak-anak tidak mau Bapak Ibu. Pasti kita akan menyiapkan diri kita seindah-indahnya untuk kita tidak mempermalukan Bapak kita. Untuk kita menyiapkan baju pesta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Tuhan tidak mengundang kita sebagai putra-putra kerajaan surga bukan hanya sebagai tamu, tetapi kita diundang sebagai mempelai wanitanya. Dan kita harus siapkan diri kita menggunakan pakaian yang bagus, yang indah. Nah oleh sebab itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan tentang pakaian pesta. Tentang pakaian pesta, karena kita akan pulang kampung, kita menggunakan pakaian pesta. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama hidup dalam kekudusan. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kalau kita mau diundang pesta Bapak Ibu, kita mau tampil secantik mungkin karena kita adalah calon pengantin, pasti kita jahit baju yang penuh dengan pernik-pernik yang celing begitu ya, yang kilap kemilauan gitu ya, karena kita harus lebih cantik dari tamu-tamu yang lain karena kita calon pengantin Bapak Ibu ya kan. Nah oleh sebab itu kita harus menggunakan pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, bukan yang bernoda, apalagi bukan yang compang-camping, tetapi kain lenan halus yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan benar, bukan perbuatan-perbuatan kedagingan yang kita bawa, yang kita kenakan, tetapi perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga apa? Sehingga semua orang melihat kemilauan, kemuliaan Tuhan ada di dalam diri dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, memiliki roh yang lemah lembut. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Lemah lembut artinya menyerahkan hak. Menyerahkan hak, belajar untuk melepaskan apa yang menjadi hak kita, dan mari lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Maka kita akan mengalami kelegaan dan pemulihan. Jangan menuntut hak, tetapi mari kita lakukan kewajiban kita. Tidak gampang Bapak Ibu, untuk kita melepaskan hak kita tidak gampang, susah. Tidak cuma susah, tapi teramat sangat susah dan sulit untuk kita melepaskan hak kita. Seringkali kemanusiaan kita, ini kita menuntut hak kita. Sebelum kita melakukan kewajiban kita, kita menuntut hak kita terlebih dahulu. Setelah hak kita dapatkan, kita baru mau melakukan kewajiban kita. Tetapi tidak untuk kita mempersiapkan pakaian pesta itu. Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita rela memiliki hati yang lemah lembut, untuk kita rela melepaskan hak kita, untuk kita melakukan kewajiban kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Walaupun seringkali tetesan air mata tidak cukup saember Bapak Ibu ya kan. Yang ketiga, berani bayar harga. Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saat
seseorang tahu bahwa di ladang itu ada harta karun, pasti dia rela untuk menjual semua hak miliknya, untuk mengorbankan semua hak miliknya demi harta karun yang ada di ladang yang akan dibelinya. Demikian juga Bapak Ibu, saat kita tahu bahwa kita adalah calon-calon pengantin, calon-calon penghuni kerajaan surga, di mana satu saat pengantin pria kita akan menjemput kita dan kita akan tinggalkan semua ini, maka membuat kita berani bayar harga. Kita tidak lagi diberatkan dengan hal-hal dunia ini. Karena apa? Karena sesuatu yang akan kita raih di depan sana, yang akan datang di sana adalah sesuatu harta yang terpendam, yang tidak ternilai harganya. Kita berani bayar harga untuk sesuatu yang berharga. Pasti kita akan rela membayar semua walaupun kita harus kehilangan harta benda kita demi harta yang tak ternilai harganya itu, demi kerajaan surga yang tidak ternilai harganya, yang teramat sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita berani membayar harga untuk semua itu. Saat kita pulang kampung, saat kita pulang menuju rumah Bapa dalam kerajaan Allah yang begitu berharganya, kita harus berani bayar harga, berani menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Siap Bapak Ibu? Menyerahkan segalanya untuk Tuhan, siap? Garuk-garuk kepala. Kita berani menggantikan sifat atau karakter lama dengan karakter Kristus. Siap Bapak Ibu? Siap tidak siap? Harus siap. Amin? Siap tidak siap? Harus siap. Amin? Selanjutnya kita tetap berjaga-jaga. Matius 24 ayat yang ke-42. Matius 24:42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kemudian dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iblis dan setan tahu bahwa kita melakukan perjalanan, kita siap-siap untuk pulang kampung. Iblis dan setan berusaha untuk ngitik-ngitik kita, untuk mengganggu kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita urungkan niat kita untuk kita pulang kampung. Gak sido pulang kampung Bapak Ibu. Karena kita tergoda, karena kita memberi celah sedikit pun kita berikan kepada iblis, maka iblis akan ngeweki Bapak Ibu ya. Semakin celah itu semakin besar sehingga kita kalah. Kita tidak jadi pulang kampung Bapak Ibu. Kita tidak jadi pulang kampung. Nah, oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga senantiasa. Saatnya kita dijemput oleh Bapa kita untuk kita bersama-sama pulang kampung. Yang terakhir, tetap bersukacita dan mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap bersukacita. Buang semua kebiasaan menggerutu, buang semua kebiasaan mengumpat, mengomel, dan ganti dengan sukacita dan mengucap syukur senantiasa. Semua harus kita kenakan dalam setiap kehidupan kita saat kita bersiap-siap untuk pulang kampung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Janganlah kita merasa nyaman untuk tinggal di dunia ini. Tempat kita sebagai anak-anak Allah adalah di dalam kerajaan surga, karena disitulah kewarganegaraan kita. Walaupun KTP kita Kediri, tetapi aslinya kita punya KTP kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu mari persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu, James M. Gray mengatakan, siapa
yang tidak mau menempuh perjalanan kalau jalan yang dilalui adalah jalan pulang menuju ke rumah. Walaupun jalan yang kita lalui adalah jalan yang terjal, jalan yang berbatu-batu. Saya bilang sama seseorang, saya rindu untuk pulang kampung. Memangnya Bugem kampungnya di mana? Kampung saya di Kediri, Bapak Ibu. Sudah tidak ada yang saya tuju, karena kedua orang tua saya sudah tidak ada. Adanya mertua, tapi di Lombok, bukan kampung halaman saya. Saya bilang saya kepingin pulang kampung, saya kepingin pulang kampung ke surga sana loh. Tetapi setelah saya siapkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya koreksi diri saya sendiri. Sudahkah saya menabung untuk beli tiket? Sudahkah saya mempersiapkan baju-baju yang putih bersih dari lenan yang halus berkilau-kilauan? Sudahkah saya siapkan itu? Sehingga saat saya pulang kampung saya tidak diusir? Ternyata belum, Bapak Ibu, belum. Masih ada keinginan-keinginan dosa. Baju yang saya kenakan masih ternoda dan tercemar dengan keinginan-keinginan dosa. Belum putih bersih. Terlalu berat untuk menyiapkan pulang kampung ke surga. Terlalu berat, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Sore hari ini firman Tuhan memberkati saya secara pribadi. Dan saya mau kita semua terberkati. Inilah kerinduan dari setiap hati kami pribadi, setiap pribadi sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk pulang kampung. Kami rindu untuk menuju kota tanpa malam itu, di mana tidak ada kesukaran, tidak ada kesedihan. Bapa, ajari kepada kami Tuhan, sebelum Engkau jemput kami untuk pulang kampung, ajar kepada kami untuk kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami mengumpulkan harta di surga, untuk kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh memperhatikan pakaian yang akan kami kenakan Tuhan. Sehingga pakaian yang kami kenakan bukan pakaian yang kotor, yang tercemar, bukan pakaian yang compang-camping bagaikan seorang pengemis. Bahkan hilang pakaian itu dan Kau dapati kami telanjang Tuhan. Beri kemampuan kepada kami Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami boleh menanggalkan pakaian yang cemar itu. Engkau menyelidik setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Adakah keinginan-keinginan dosa yang masih tersimpan dalam hati dan kehidupan kami, sehingga membuat pakaian yang kami kenakan adalah pakaian yang cemar dan kami tidak layak untuk melakukan perjalanan pulang kampung? Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, mampukan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami, memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh belajar bayar harga. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kampung halaman yang akan kami tuju ada satu kota tanpa malam, satu kota yang teramat sangat mulia, satu kota yang teramat sangat berharga. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kepada kami untuk kami tetap memiliki kerinduan, untuk kami boleh berbondong-bondong pulang kampung Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini
Biarlah mengajar kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami selagi kami masih ada di dunia ini. Segala sesuatu harus kami persiapkan untuk satu saat Engkau jemput kami untuk pulang kampung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang dari surga terus berbicara dalam setiap hati dan kehidupan kami, menerangkan lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan, kami juga sebentar akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami, ajar kepada kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa berkat yang luar biasa sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bersyukur puji Allah yang baik yang sudah menyediakan tempat bagi kami di kota tanpa malam itu Tuhan. Memberikan pencerahan iluminasi kepada kami semua umat-Mu yang hari ini datang beribadah. Biarlah kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melayani Engkau selama ada di dunia. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk perjalanan pulang kami ke sorga. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang menetapkan kami, dan Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan juga yang memelihara setiap kami. Kalau kami masih boleh ada di dunia seperti Paulus katakan, kami akan berbuah-buah bagi-Mu Tuhan. Kalau kami harus pulang ke sorga, itu adalah keuntungan yang besar bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Camkan firman dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih untuk keselamatan itu. Lihatlah umat-Mu yang pada malam hari ini beribadah. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan kasih karunia. Tuhan sedang bekerja dalam setiap hati kami. Bahkan di dalam ibadah kami Tuhan, kami boleh bertemu dengan Tuhan dan boleh mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Pekerjaan kami berkati Tuhan, kekuatan kesehatan kami berkati, anak-anak cucu keturunan kami berkati Tuhan. Dan biarlah kami mengajarkan anak-anak kami untuk mereka juga takut dan gentar kepada Tuhan. Dan mereka akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan sampai dewasa kelak. Mereka yang ada di luar kota, anak-anak atau suami atau keluarga kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka. Mereka yang di kota Kediri juga Tuhan lingkupi dengan perlindungan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan keturunan kami, anak-anak kami, mereka yang sedang mencari sekolah Tuhan, berkati Tuhan. Jangan membuat mereka putus asa, tapi mereka berharap kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang merencanakan yang terbaik dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir pun Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Mereka yang menjadi guru, mereka yang menjadi dokter, mereka yang menjadi perawat, mereka menjadi karyawan atau mereka bekerja apa saja Tuhan, biarlah mereka mengalami berkat Tuhan di dalam pekerjaan mereka dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami yakin Tuhan dengar doa kami, melihat setiap hati kami, dan Tuhan akan menyertai dan mengiringi kehidupan kami dari zaman ke zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami, dan kami adalah murid-murid yang siap melayani selama kami ada di dunia ini Tuhan. Sampai Tuhan panggil kami pulang ke sorga. Kami mau melayani dengan segenap hati. Oleh karena itu kami membutuhkan urapan-Mu, urapan yang diturunkan atas hidup kami, memberi kekuatan dan keberanian bagi kami untuk menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Izinkan hamba-Mu melalui otoritas-Mu Tuhan, mengurapi dan memberkati umat-Mu pada malam hari ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati. Biarlah setiap kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan bekerja secara pribadi di dalam hidup kita. Urapi kami Tuhan. Adakah roh ketakutan dalam hati? Dalam nama Yesus kami usir dengan urapan-Mu. Kami semua menjadi berani Tuhan, berani melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan,
berani membayar harga untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Urapi kami seperti Tuhan mengurapi Harun hamba-Mu, Daud rajamu, nabi-nabimu, rasul-rasulmu, dan kami semua adalah pelayan-pelayan-Mu yang sama, yang dipakai oleh Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru, yang selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan semua, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar dari surga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan beribadah. Haleluya. Amin.